terbaru cara monetisasi iklan Reels di Facebook profesional kita. Jadi kita bisa gajian dengan fitur iklan Reels ini ya, asal diisi konten kita itu ya, kita harus patuhi kebijakan monetisasi Facebook ya. Jadi iklan Reels ini meski tidak ada syaratnya, ada syarat yang menurut saya itu semua tidak teliti tentunya ya, harus kita terapkan di konten-konten kita seperti itu ya. Jadi perlu dipahami iklan Reels ini tidak ada syaratnya ya. Tapi di setiap konten yang kita upload, kita harus masukin beberapa poin ini ya, supaya kita bisa dilirik oleh Facebook, lalu nanti kita bisa dikirimi fitur iklan Reels di Facebook profesional kita ya. Jadi langkah pertama yang harus teman-teman semua lakukan ya, ini langsung dari Facebooknya sendiri ya. Silakan teman-teman semua lakukan kirim minat ya. Kirim minat maksudnya kita ngasih tahu ke Facebooknya sendiri kalau kita ini ya ingin dikirimi fitur iklan Reels ya. Jadi di tahun 2024 menuju 2025 ini ketentuan Facebook sendiri tertulis seperti ini ya, bahwa Facebook akan ngirim ya 1 juta lebih undangan ke konten kreator ya. Jadi siapa lagi yang bakal dikirimi oleh Facebook undangan tersebut kalau bukan kita. Jadi kita yang kirim minat seperti itu ya. Jadi perlu kita kasih tahu ke pihak Facebooknya kalau kita menginginkan fitur tersebut, dan harus ada usaha lain ya. Jadi kirim minat ini bukan 100% ya kita bakal dikirimi fitur tersebut ya. Nah, kita kirim minat ini artinya kita hanya sekedar ngasih tahu ke pihak Facebooknya seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan kirim minat ya, langkah selanjutnya yang harus teman-teman semua lakukan yaitu terapkan praktek terbaik di setiap konten yang diupload itu ya. Nah, maksudnya ini berupa syarat ya, tapi syarat ini tidak dicantumkan di bagian fitur Reels ini ya. Syarat ini sifatnya di setiap konten yang kita upload, konten Reels itu ya, harus kita masukin beberapa poin ini ya, sesuai yang diinginkan oleh Facebook. Nah, kenapa teman-teman kita lolos monetisasi iklan Reels ya, padahal view-nya standar hanya di angka ratusan ya, dan mereka hanya mengandalkan ya konsisten ya akun-akun tertentu, bahkan ya dikirimi fitur iklan Reels, karena memang mungkin mereka itu ya memasukkan beberapa poin yang diinginkan oleh Facebook ini ya. Lalu kenapa teman-teman semua sampai hari ini belum juga dimonetisasi Facebooknya? Karena mungkin ya teman-teman semua tidak memasukin ya praktek terbaik ya saat bikin konten Reels seperti itu ya. Nah, berikut ya ketentuan ya praktek terbaik cara bikin konten Reels ya, supaya kita bisa dimonetisasi lebih cepat ya. Jadi langkah pertama, hindari konten berkualitas rendah ya. Nah, artinya di setiap konten kita harus ya syuting ya di posisi 1000 atau 60 fps ya, kalau mendukung HP-nya seperti itu ya. Saat pengeditan pun demikian ya. Kita gunakan aplikasi tertentu ya, saat kita simpan konten Reels kita ya, usahakan simpan di posisi 1000 atau 4K bisa ya teman ya. Nah, untuk FPS-nya bisa 30, bisa 60 seperti itu ya. Itu bakal ditandai sebagai konten Reels yang kualitas tinggi nanti teman ya. Itu perlu kita simpan konten kita di kualitas 1000 atau 4K seperti itu teman ya. Nah, kemudian perhatikan juga ya, format konten Reels itu harus memanjang ya, dari atas ke bawah, jangan sampai mendatar seperti video saya ini teman ya. Nah, perhatikan konten Reels teman-teman kita itu kan memanjang ya. Kenapa memanjang? Karena tampilan konten Reels biasanya di beranda Facebook teman-teman kita luas seperti itu ya. Nah, selain luas, konten Reels yang formatnya memanjang ya, dari atas ke bawah seperti ini ya. Jadi tidak gampang orang lain modifikasi konten Reels kita seperti itu teman ya. Nah, kemudian ya gunakan format yang beragam ya. Nah, itu tadi ya, kita harus gunakan format memanjang dari atas ke bawah, kecuali konten VOD ya, video on demand, video durasi panjang itu ya memang formatnya ya mendatar ya, seperti itu. Khusus Reel memang harus memanjang ya dari atas ke bawah seperti itu ya. Itu praktek yang bisa teman-teman semua masukin ya di konten Reelsnya supaya bisa dimonetisasi ya. Nah, kemudian lanjut di poin selanjutnya ya, jadilah pencipta tren ya. Nah, kita harus beda ya, konten kita itu harus beda dari konten teman-teman kita yang lain ya. Kalau konten teman-teman kita yang lain itu ya biasanya gitu-gitu aja ya. Nah, dengan hadirnya kita saat kita bikin Reels itu, usahakan bikin konten Reels yang beda ya.
Nah, banyak konten kreator tertentu di daerah kita itu ya, mereka udah dimonet fitur Reels-nya karena mereka ini tampil beda dari konten kreator lainnya. Misalnya teman-teman semua ya punya ide ya, ide kontennya daily vlog. Nah, bikinlah daily vlog yang beda dari kebanyakan teman-teman kita yang lain ya. Seperti itu ya. Dan banyak lagi contoh lain konten yang apa ya? Yang beda ya. Maksud dari yang beda seperti itu teman ya. Nah, kemudian pantau apa yang menarik perhatian pemirsa ya. Teman-teman semua bisa lakukan ya riset ya, atau amati ya di beranda Facebook kira-kira yang banyak dibicarakan itu apa ya. Nah, ketika teman-teman semua udah temukan topik yang banyak dibicarakan, bikinlah konten Reels seperti itu. Biasanya Facebook akan merekomendasikan ya konten Reels yang apa ya, yang dibikin atas dasar banyak orang membicarakan hal tersebut ya. Misalnya orang-orang membicarakan permainan sepak bola ya di Facebook ini ya. Nah, silakan teman-teman semua bikinlah konten berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya tanggapan teman-teman semua kaitan dengan sepak bola, atau dibikinkan konten menyerupai hal tadi teman ya. Perlu kita cari tren ya mengenai ide konten kita ya, supaya selaras dengan rekomendasi Facebook. Jadi konten-konten seperti itu akan cepat direkomendasikan oleh Facebook ya ke pengguna yang lebih luas seperti itu ya. Nah, kemudian ya, itu beberapa cara yang bisa teman-teman semua lakukan ya, yang bisa diterapkan diisi konten Reels-nya supaya cepat direkomendasikan oleh Facebook ya ke pengguna luas. Nah, kemudian bisa saja nanti ya, kita karena konsistennya kita menerapkan hal-hal tadi, Facebook kita cepat dimonetisasi. Dan perlu diperhatikan ya, terakhir, perhatikan ya durasi konten Reels kita ya. Durasi maksimalnya itu ya 1 menit 30 detik ya, dan paling minimalnya itu ya 15 detik ya. Nah, ambillah posisi tengah ya. Misalnya teman-teman semua rutin upload di posisi 1 menit ya. Kalau tidak ada konten yang durasi 1 menit, bisa ya di atas 15 detik seperti itu ya. Asal tidak di bawah itu ya. Kalau keseringan di bawah itu, mungkin ya proses monetisasi kita akan berjalan lama. Tapi kebanyakan memang harus konten Reels kita ini berdurasi 1 menit 30 detik ya. Supaya kita terbaca sebagai konten kreator yang patuh akan kebijakan monetisasi Facebook ya. Kemudian Facebook kita bisa dimonetisasi fitur Reels-nya lebih cepat. Seperti itu cara monetisasi fitur Reels. Misalkan dicoba dan dipraktekkan di Facebook profesionalnya masing-masing ya.